Di belakangnya, wah, satu-satunya orang yang besar dengan otak yang kecil. Calontong. Salam lembar, selamat malam. Salam lembar. Anda dari mana nih? Sebelum saya dari mana, saya tidak tersinggung dengan ucapan Anda tadi. Jangan tersinggung. Enggak, betul. Saya sangat memahami orang. Iya, betul. Apalagi Terima Anda, kasih. Kang Denny tahu persis siapa saya, jadi Iya, saya betul. menerima itu. Nerima aja dia tuh. Ya udah. Saya dari cendekiawan desas-desus gerakan labil anak. Atau Endes gela. Endes gela. Oh. Ya. Komeng. Saya dari yayasan, Pak. Oh, ini sekarang ya dari yayasan. Ya, yayasan apa? sayang anak sayang adek, yang enak yang gede-gede, Pak. Ya, sayang anak saya. Ya. Jadi Anda menyukai yang gede-gede ya? Oh, belum tentu juga, Pak. Kalau otaknya kecil kan saya nggak suka. Oh iya, betul. Iya, ngapain? Iya. Oke, komentator. Calontong, apa Anda tidak tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Komeng tadi? Saya orang yang sangat halus perasaannya. Iya, saya mengerti sekali. Walaupun Komeng tadi bermaksud menyerang saya. Iya. Kalau saya tidak merasa, kan dia rugi sendiri. Iya, betul. Gua nggak modal, ngapain rugi? Gitu. Meng, apa yang Anda bisa share di sini? Nggak usah di situ aja. Oh, kalian manggil mau ngajak pergi gitu? Enggak. Apa yang bisa di-share, Meng? Setuju nggak dengan anak-anak main gadget seperti gitu? Apa aja anak-anak sih mau main itu sebenarnya kasih. Boleh. Apapun ya, Pak ya. Kalau kita lihat kebiasaan zaman dulu, zaman sekarang sama aja, yang penting bermain. Mereka punya permainan, dia akan tidak mengingatkan sesuatu apapun. Iya. Kan gitu, Pak. Anak kecil main, keluar rumah, lari keringetan, pulang mandi. Yang agak gedean dikit, main paling di kamar. Dia mainin apa? Kan udah dewasa tuh, Pak. Udah tergantung kita lihat tingkatan-tingkatan. Seperti bapak-bapak juga ada permainan. Dia lebih banyak main di dapur pada saat istrinya nggak ada. Kan begitu. Kok main di dapur bapak-bapak ngapain? Ya bapak kayak nggak paham aja, dulu pembantu siapa yang godain kalau bukan Pak? Oh iya. Balik lagi sama Ohang. Ya. Ohang, gimana caranya jadinya mendidik anak-anak itu? Ya kalau saya sih, menurut ini saya ya, tadi jadi jangan sampai kena kotor tuh anak-anak. Kena kotor, jadi ya kotoran kan kalau di luar main di luar tuh kok kena kotoran, Pak. Iya. Jadi gini, Pak, saya ini langsung memberikan anak-anak itu dengan gadget, Pak. Apa? Ini kan, ini yang di sini, Pak. Yang pakai ini, Pan. Ini kan? Ini namanya gadget. Ya terserah lah, tulisannya kan seperti itu, Pak. Iya. Ini salah kan? Ini salah sebenarnya, peran Anda tuh salah gitu. Dengan wajah seperti ini, tapi Anda harus berperan sebagai orang yang suka dengan gadget gitu. Namanya ya udah Oheng, sering ngeheng ya. Ini pasti sering ngeheng. Bapak jangan selalu menghina saya dong, Pak. Saya nggak menghina, yang saya bicarakan itu pasti kenyataan. Kenyataan kan seperti itu kan? Nah itulah, Pak. Iya, itulah. Jadi saya memberikan itu apa namanya gadget itu kan, gadget ya. Itu dengan memberikan apa wawasan yang tinggi tentang sepak bola, itu namanya winning eleven kan. Jadi winning eleven terus kan banyak kan belajar tentang pootbal manager kan, itu jadi enak gitu kan, Pak. Jadi pootbal manager. Oh, food manager ya. Ya terserah apalah itu ya pokoknya. Iya. Football ya. Sampai mainin burung juga kan, biasanya kan kalau burung asli kan ya itu tadi. Burung asli. Ya kena flu burung kan. Kalau di tempat yang pakai gadget ini ya nggak mungkin. Ya kan? Main apa? Flappy Bird. Flappy Bird. Nah, Flappy Bird itu kan yang Angry Bird. Pokoknya saya memberikan hal-hal yang bersifat kesekarangan gitu, Pak. Ya, kesekarangan. Apa coba? Teknologinya yang sekarang, Pak ya. Nah, itu teknologi kesekarangan kan. Betul. Udah jangan lama-lama ngobrol kayak tukang cuci mobil air hangat. Iya. Terima kasih, Meng. Emang saya udah rada mual-mual juga barusan. Iya. Ari gimana, Ri? Cie. Oke, Ri. Siap. Bagaimana, Pak? Permainan apa? Kamu permainan? Oh, permainan. Iya. Di tempatnya saya juga ada permainan, Pak. Permainannya itu unik sekali. Di timur. Berarti nggak terlalu ke gadget ya? Anda lebih tidak. Kalau di sana permainannya tradisional. Mengolah yang ada di alam ya? Ada. Di sana itu ada permainan. Permainannya itu unik sekali.
orang naik kuda, Ya. tapi kuda bohong. Itu lagu, Soun. Dia nyanyi nih Pak nih. Ya, Pi. Ya, ada, tapi ini serius, Ya. Di timur sana juga itu kita itu punya banyak permainan. Tapi itu beda dengan permainan-permainan era modern sekarang ini. Di sana itu permainan saya waktu masih kecil itu permainan tuh masih sederhana sekali. Oh, jadi melatih motoriknya, motorik kasarnya ya. Motorik kasar, masih betul-betul berkenan dengan alam. Iya. Kalau sekarang itu modal-modal itu gadget, HP harus elektronik. Kita di sini tuh bisa dapatkan kesenangan batin permainan itu hanya dengan modal batu kerikil. Nah, luar biasa Batu sekali. kerikil. Dari batu kerikil Anda Dari bisa batu bermain. kerikil. Itu batu kerikil biasanya dulu kita masih kecil-kecil kita kumpul jadi banyak terus kita pakai lempar anak kampung tetangga. Ya. Nanti anak kampung Itu perang, berantem. mainan. Kita pala masih lu. kecil-kecil di sana. Nanti anak tetangga dia tersinggung dia lempar kita balik. Kita kumpul teman-teman nanti 10 lawan 10 baku lempar. Itu menyenangkan sekali dulu waktu kecil kita kayak begitu itu. Lu senang tetangga lu kaca pada pecah. Iya. Itu perang namanya. Perang batu, nggak boleh kalau gitu. Tawuran itu Bapak. Harusnya kan yang kreatif juga. Oh ya, kalau yang kreatif itu juga ada. Kadang-kadang kalau saya lagi sendiri itu saya biasa mainkan itu ini Bang. Kalau utamanya kita paling senang kalau misalnya di tangan itu di jarinya kita muncul mata ikan. Terus diapain? Itu kita main-mainkan. Tusuk-tusuk pakai peniti sampai kulit-kulitnya keluar. Itu penyakit. Mainan dari mana? Ya. Saya juga itu saya tahu ikan lu potong. Lu kasih tepung, lu goreng kering. Sampai melengkung kayak gurame gitu tuh. Tapi serius, kita di sana itu mainan itu masih yang sederhana sekali. Iya. Kita main kadang-kadang batu disusun-susun, terus kalau di sana kita bilangnya tuh main tekong. Tekong. Iya, terus ditendang, sembunyi. Terus banyak lah kita di sana tuh main-main. Batu lo tendang. Batunya ditumpuk gitu kan? Ditumpuk-tumpuk. Iya, ditumpuk-tumpuk Nanti ditendang, tak, terus sembunyi. Yang lain Terus panggil, Ari di mana? Begitu. Ya gitu. Serius sekali? Yang satu, tapi yang jadi kucing ya. Yang kan jadi disebutnya. kucing. Dia Ada. Om tahu juga. Ya, harus ngeberesin dulu si batunya. Baru dia nyari. Dia cari lagi. Iya, betul. Balik-balik kita tendang lagi. Iya. Kadang-kadang kan ada jengkel itu. Iya, Karena terhambur terus kan. Iya. Dia pulang dia ambil dengan semen. Iya. Jadi pas dia susun dia kasih dengan semen. Pas tendang tidak bisa terhambur. Lu jadi beton. Itu tuh mainan ke pondasi rumah lu semen sekarang. Dan kita itu tidak suka teknologi. Main-main teknologi itu tidak sehat untuk pikiran. Ah, iya betul. Saya Ya. pernah dulu itu main-main yang pakai teknologi. Kita beli Tetris namanya. Oh, yang turun-turun ke bawah tuh ya. Video game. Kita pas main, tik. Awalnya menyenangkan. Pas sudah level-level atas kan susah. Ya betul. Terus kita kalah. Terus Tetrisnya bilang, bego lu. Iya. Kita banting-banting, saya kurang ajar. Kau yang aku tahu rum. Oh lu gak ngaku? Pasti bilang gitu lu gak ngaku? Enggak. Nggak mau ngaku deh Pak. Nggak ngaku orang bego-begoin masa dia Iya, ngaku? bagaimana? Kalau dia pasti ngaku. Mungkin orang lebih ngeri Pak ya dengan permainan zaman dulu. Zaman dulu cukup tanpa menggunakan listrik atau apapun bisa bermain. Seperti main tak ngumpet gitu kan. Iya. Tapi kan sekarang ngeri, orang lebih banyak main di dalam. Seperti tetangga saya main tak ngumpet. Di SD dalam? Pak mainnya. Enggak di luar. Oh, di luar. Enggak ketemu Pak dicariin teman-temannya. Loh? Pas ketemu lagi udah SMU. Itu kan jadi yang menakutkan itu kayaknya Pak. Itu bukan main petak umpet. Emang si anak kabur dia. Oh dia kabur. Kabur lah. Lu ketemu udah SMU. Itu namanya kabur. Nggak bilang deh sama saya. Iya. Dan waktu dulu itu ketika komputer baru mulai, kita masih inget nggak? Oh baru dicolokin. Bukan baru mulai ini. Iya kan kalau baru mulai gitu biasa cek ada tulisan. Zamannya masih VGA. Itu tuh semua games yang guru pakai agama, Pak. disket. Ingat nggak? Main disket. Itu permainannya dulu ada yang maling berarti tuh Pak masuk lewat window. Ya itu. Begitu terakhirnya baru Hormat senjata. Itu games itu. Nih, kita tanya sama ahlinya. Gimana menurut Calon Tong? Ini permainannya banyak dia. Ya? Saya tidak mau pamer masalah permainan saya yang banyak. Iya. Karena memang sebenarnya nggak banyak. Ini faktor yang mempengaruhi permainan anak. Ini ada 5. Kesehatan, intelijensi, jenis kelamin, lingkungan, dan status sosial ekonomi. Ada 5 itu.
Pak, nggak usah ditulis, ngapain? Enggak. Ya jangan ditulis karena saya tidak akan membahas itu. Kita pada Beneran. Beneran Itu, Pak. ngapain ditulis? Beneran. Ari kalau yang di timur tuh banyak nggak batu-batunya yang agak gedean dikit? Kalau mau main-main, ayo. Main baku lempar-lempar itu. itu jenis permainan tradisional. Iya, dilempar ke lu tuh batunya. Ah itu sudah bukan tradisional itu kalau itu namanya. Saking marah nih gua, batu ginjal gua lempar ke lu. Sayang Pak, operasi dulu dong Bapak. Bisa saya lanjutkan ya? Silakan. Karena dengan berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi terjadi perubahan yang besar pada masalah permainan anak. Ini bukan masalah kita membandingkan atau setuju tidak setuju. Masing-masing zaman punya permainannya. Iya. Anda pasti tidak mengira dulu saya ketika masih TK. Anda pasti tidak percaya kalau saya bilang dulu saya TK sudah main gadget gitu. Pasti Anda nggak percaya. Yang nggak percaya dulu belum ada gadget berzaman Anda. Tebakan saya benar kan? Iya. Anda tidak percaya. Itulah kehebatan saya. Ya Anda main tapi main gadget Anda. Enggak lah, belum ada zaman saya kecil. Lu cuma supaya gua nebak nggak percaya terus lu jadi hebat gitu. Nah kan buktinya tebakan saya benar. Apakah iya. tebakan saya salah? Saya yakin tebakan Anda juga pasti benar menurut saya. Apakah Anda percaya pada saat itu ketika menghubungi Gajah Mada kepada Hayam Wuruk memakai handphone? Saya sih yang percaya nggak Anda percaya? buat saya bukan percaya tidak percaya. Yang cerita siapa dulu nih? Saya barusan. Ya kalau karena Anda lebih senior saya percaya aja sih. Nah kan tebakan saya benar pasti Anda nggak percaya dong. Kan? Itulah bedanya. Anda dengan saya beda. Saya tahu psikologi. Ini pengaruh dari permainan dia masa kecil. Ini mempengaruhi sampai dewasa seperti ini. Saya bicara lagi nih. Kenapa sekarang banyak anak yang tidak suka dengan permainan yang bersifat outdoor? Ternyata ada dua penyebab. Ini pada anak. Penyebabnya apa itu? Banyak anak TK dan SD yang saya survei ini ya. Penyebab anak SD dan TK tidak suka main di luar kelas adalah satu, belum bel istirahat. Ya. Itu masalahnya bukan suka nggak suka, dia nggak bisa. Bedain dong suka dengan nggak bisa. Anda salah. Jangan dikira saya nggak pernah TK, nggak pernah SD. Saya pernah TK, pernah SD. Saya kalau main keluar nggak pernah nunggu bel istirahat. Makanya saya 4 tahun nggak naik kelas. Lah itu kabur namanya. Artinya tetap bisa berarti. Ya bisa, tapi lu TK-nya teki sih ya, TK-teki lu tuh.